Halo Sobat Tahu Hukum, selamat datang di channel Tahu Hukum. Channel yang akan memberikanmu pengetahuan seputar dunia hukum agar kamu jadi lebih tahu hukum. Mendengar kata pencurian atau bahasa lainnya maling, mungkin tidak asing lagi didengar oleh Sobat Tahu Hukum. Yang pada intinya mengambil barang milik orang lain. Namun ternyata pencurian juga ada beberapa jenis loh. Salah duanya nih adalah pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan. Nah, apakah Sobat Tahu Hukum bisa membedakan keduanya? Mari kita bahas pada video satu ini. Harapannya setelah Sobat Tahu Hukum menonton video ini, Sobat Tahu Hukum dapat memahami pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan beserta pasal-pasal yang mengaturnya, serta tentunya memahami perbedaan di antara keduanya. Baik, yang pertama yaitu pencurian biasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada pasal 362, pencurian dapat diartikan sebagai tindakan mengambil barang sesuatu, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah atau tanpa seizin dari yang hak. Dengan kata lain, seizin dari pemilik barang tersebut. Jadi, pasal 362 ini mengatur secara umum tentang tindak pidana pencurian, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Lalu yang kedua adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya adalah tindak pidana pencurian tersebut disertai dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat memberatkan, sebagaimana perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam pasal 363 KUH Pidana, seperti pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Kemudian pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Kemudian pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian juga ada pencurian yang dilakukan dengan cara melakukan tindak kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Yang dimana pencurian dengan pemberatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Kemudian apabila pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan disertai dengan 2 orang atau lebih, atau melakukan pengerusakan, pemanjatan, atau tipu muslihat sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 363 ayat 1 sebelumnya, maka ancamannya meningkat menjadi paling lama pidana penjara selama 9 tahun. Kemudian sebagai tambahan saja Sobat Tahu Hukum, selain 2 jenis pencurian tadi, ternyata ada juga loh jenis tindak pidana pencurian yang lain. Yang pertama yaitu pencurian ringan. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalamnya bentuk pokok tersebut ditambah dengan unsur-unsur yang meringankan, sehingga ancaman pidananya menjadi diperingan. Contohnya pencurian dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000, sehingga ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Lalu ada pencurian dengan kekerasan atau lebih dikenal dengan istilah perampokan, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan secara terang-terangan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Contohnya adalah penodongan, pembegalan, dan lain sebagainya. Dalam pasal 365, pencurian jenis ini diancam dengan maksimal hukuman mati tergantung dari dampak yang ditimbulkan dari pencurian tersebut. Kemudian yang terakhir ada juga pencurian
dalam keluarga, yaitu pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini anak. Disebut pencurian dalam kalangan keluarga, contohnya pencurian yang terjadi antara suami istri atau yang berada dalam status pisah meja dan tempat tidur, yang dimana terjadi pemisahan kepemilikan atas harta benda secara masing-masing. Oke, selanjutnya kita lanjut ke mini quiz. Kali ini ada 3 soal studi kasus berkenaan dengan pencurian. Tugas dari Sobat Tahu Hukum adalah mengkategorikan kasus tersebut. Apakah termasuk pencurian biasa? Apakah termasuk dengan pencurian dengan pemberatan? Silakan pause dulu video ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas. Kasus pertama, seorang pemuda membawa lari sebuah sepeda motor yang terparkir beserta kuncinya di pinggir kebun pada siang hari tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itu adalah pencurian biasa ya sobat, karena tidak ada unsur-unsur pemberatan sebagaimana pada pasal 363 KUH Pidana. Kemudian yang kedua, seorang pembantu menyuruh anak majikannya untuk mengambil sejumlah benda berharga di kamar majikannya dengan maksud untuk memilikinya tanpa sepengetahuan majikannya tersebut. Kasus ini adalah kasus dari pencurian dengan pemberatan, karena ada unsur tipu muslihat sebagaimana pada pasal 363 ayat 1 butir 5 dengan cara memanfaatkan anak majikan sebagai perantara pencurian. Lalu yang ketiga adalah seorang petugas pemadam kebakaran kedapatan mengambil barang-barang berharga milik korban bencana kebakaran dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Kasus ini juga termasuk ke kasus pencurian dengan pemberatan ya sobat, karena terdapat unsur pencurian ketika sedang ada musibah berupa kebakaran sebagaimana pasal 363 ayat 1 butir 1. Oke, kita akhirnya sampai di kesimpulan ya Sobat Tahu Hukum. Jadi pencurian biasa adalah tindak pidana berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diatur dalam pasal 362 KUH Pidana. Sedangkan pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian sebagaimana yang disebutkan pada pasal 362 KUH Pidana yang juga kita garis bawahin ya sob, yang juga disertai dengan salah satu atau lebih unsur yang ada dalam pasal 363 KUH Pidana. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung video. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tinggalkan like, pertanyaan dan saran di kolom komen, dan yang utama subscribernya ya. Ya Sobat Tahu Hukum, agar kita lebih mudah berjumpa di video selanjutnya. See you later.